Masih ada yang mau dibagikan? Oke, Profesor Richard, silakan. So the second key moment of revelation that kita melihat bahwa momen kunci kedua dari Wahyu yang sudah saya pilih untuk webinar ini, seperti yang pertama itu adalah wahyu Allah kepada Musa in the book of Exodus. But I guess it's less well known than the story of the burning bush. And that's a pity because it is really just as important. Sedangkan ini mungkin adalah bagian yang tidak terlalu mungkin kita kenal, sayang sekali karena ini sangat penting. Kepada pertanyaan siapakah Allah, penyataan di semak belukar yang menyala diberikan dengan memberikan nama Allah. Sejalan dengan namanya diberikan ada indikasi mengenai kebebasan dan Allah dan komitmennya kepada Israel. Ungkapan aku akan menjadi siapa, aku akan menjadi merupakan penegasan kepada kedaulatan kebebasan Allah. Penyataan dari namanya tidak memberikan seseorang pun untuk bisa mengontrol dirinya, tetapi pada saat yang sama penyataan nama tersebut adalah komitmen Allah kepada umatnya Israel yang akan membawa mereka dari Mesir dan kemudian membuat mereka menjadi umat pilihannya. Nama tersebut menciptakan relasi di mana Israel bisa memanggil Allah dengan nama tersebut. Tetapi dengan pertanyaan siapakah Allah, kita mungkin mengharapkan ada beberapa jawaban yang berbeda dan jawaban yang lebih tepat kepada pertanyaan Allah itu seperti apa? Allah itu seperti apa? Bagaimana karakteristik daripada Allah atau bagaimana karakter dari dia bertindak? Momen penyataan ini kita bisa lihat dan kita akan melihat hari ini beberapa jawaban kepada pertanyaan tentang Allah ini. Dan ini mungkin memberikan kita deskripsi yang paling penuh mengenai karakter Allah dalam Alkitab. Dan setelah pewahyuan Tuhan di semak belukar di dalam kitab Keluaran tentu saja, kemudian kitab itu menceritakan tentang peristiwa-peristiwa keluaran dari Mesir. Orang Israel kemudian tiba di Gunung Sinai di mana Allah mengadakan perjanjian dengan Israel. Musa sendiri ke atas gunung untuk mendapatkan hukum dari Allah yang ditulis di loh batu oleh tangan Allah sendiri. Tetapi kemudian narasi itu mengambil sebuah tikungan yang sangat mengagetkan. Orang-orang Israel kemudian membujuk Harun untuk membuat lembu emas dan memproklamnya seperti Allah mereka. Allah-Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Hanya beberapa hari saja sejak mereka sudah mengkomitkan diri mereka kepada menjadi umat Allah dan sekarang mereka menolak dia dan Musa dan mereka sekarang menyembah Allah-Allah lain. Jelas bahwa mereka tidak menginginkan Allah yang penuh misteri, yang kudus, yang menakutkan, Allah yang kemudian disembunyikan oleh awan di atas gunung dan tidak bisa mereka dekati. Yang ingin mereka inginkan adalah Allah yang mereka dapat kontrol, Allah yang dibuat untuk mereka, Allah yang mereka dapat bawa kemana-mana. Respon awal dari Allah itu adalah mungkin yang kita harapkan dari Allah Sinai yang memang menakutkan dan datang dengan guntur. Allah berkata kepada Musa, oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan binasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi Allah mengusurkan untuk menghancurkan umatnya dan membuat Musa dan keturunannya menjadi umat perjanjiannya. Kemudian diikuti dengan conversation yang luar biasa antara Allah dengan Musa. Ini adalah pembicaraan di mana keberadaan dari Israel bersama-sama dengan sejarah mereka nantinya bergantung. Apakah Allah membinasakan mereka di dalam murkanya atau apakah dia secara tak terduga akan mengampuni dan tetap berkomitmen kepada mereka?
Kita tidak punya waktu untuk mengikuti pembicaraan ini di detail, tetapi secara esensi apa yang terjadi adalah Musa membujuk Allah untuk tidak membinasakan umat tersebut, untuk memulihkan relasi perjanjian yang telah mereka langgar ketika baru saja sebenarnya itu mulai, dan tetap menjadi Allah mereka dan bersama-sama dengan mereka di dalam perjalanan mereka kepada tanah yang sudah Ia janjikan. Jadi di awal dari sejarah dengan Israel, Israel terbukti mampu untuk melakukan ketidaksetiaan yang sangat mengejutkan. Tetapi Allah juga menunjukkan kasih karunia yang sangat mengejutkan dan pengampunan dan komitmennya. Kegagalan Israel itu sangat buruk, tetapi kasih karunia Allah membuktikan bahwa kasih-Nya lebih dari cukup untuk membawa mereka mengatasi hal itu. Ini adalah pola yang akan terus terulang di dalam titik-titik berikutnya di dalam sejarah Israel. Mungkin saja ketika orang-orang Kristen membaca Exodus, menganggap biasa bahwa Allah itu berkenan untuk mengampuni, karena kita membaca kisah itu dengan melihat ke belakang. Kita tahu bahwa Allah itu penuh dengan kasih karunia dari bagian-bagian Alkitab lainnya. Tetapi Musa tidak tahu waktu itu. Ketika Musa mencoba untuk membujuk Allah tidak menghancurkan umatnya, dia bisa saja mengacu kepada janji Allah kepada bapak-bapak leluhur dan meminta Allah untuk memegang janjinya. Tetapi Musa tidak dapat berkata, "Aku tahu bahwa engkau penuh kasih karunia dan pengampunan." Dia tidak tahu itu. Jadi ketika sepertinya tidak mungkin, tetap yang dipikirkan Musa, Allah ternyata memang menyesal dan mengampuni umatnya dan berjanji tetap akan mengawali mereka kepada tanah perjanjian. Musa kemudian menginginkan untuk mengetahui lebih mengenai Allah ini yang sudah bertindak dengan cara yang begitu luar biasa. Dan dia kemudian bertanya, siapakah Allah? Dan Musa kemudian berkata, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap gemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Kau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Dan berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan kau akan melihat ke belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Perhatikan bahwa jawaban Allah kepada permohonan Musa itu ada di dalam 3 tahap. Seperti ketika Allah menjawab pertanyaan Musa mengenai nama Allah di dalam Keluaran pasal 3. Ketiga tahap tersebut ditandai dengan dia berfirman, dan Tuhan melanjutkan berfirman. Di dalam Keluaran 3, kalau saudara ingat, itu hanya pada tahap ketiga dan bahwa Allah benar-benar menjawab pertanyaan Musa dan menyatakan namanya. Di dalam Keluaran 3, tahap pertama agak menunjukkan keberatan, seakan-akan Allah itu menolak permohonan Musa untuk mengetahui namanya. Tetapi tahap pertama itu terbukti merupakan tahap yang preliminary yang diperlukan, melindungi kebebasan dan transendensi Allah, supaya pemberian nama tersebut tidak disalah mengerti. Begitupun juga di dalam perikop kita. Hanya pada tahap yang ketiga bahwa Allah benar-benar menjanjikan Musa suatu kilasan daripada kemuliaan ilahinya. Tidak menjawab permohonan Musa dengan cara yang mungkin diinginkan Musa, tetapi sebuah visi yang nyata dari kemuliaan Allah, dan tetapi setidak-tidaknya untuk hamba yang diberikan hak istimewa ini sebuah kilasan yang beristimewa. Musa bertanya untuk melihat kemuliaan Allah. Apa artinya? Di dalam Alkitab Ibrani, kemuliaan berarti sesuatu seperti
sesuatu kemegahan yang terlihat, itu adalah sesuatu yang dapat dilihat. Tetapi ternyata apa yang Musa menginginkan benar-benar adalah melihat wajah Allah. Untuk orang-orang kuno Israel adalah wajah yang menyatakan seseorang. Wajah manusia sebenarnya sangat ekspresif. Kamu mengetahui seseorang ketika kamu melihat kepada wajahnya. Untuk melihat wajah Allah adalah melihat siapakah Allah itu, menembus misteri Allah yang karakteristiknya bersembunyi di balik awan. Tetapi di dalam kasus Allah, wajahnya itu penuh dengan kemuliaan, memancarkan terang yang mengilaukan dari keberadaan ilahinya. Seperti Alkitab Ibrani katakan kepada kita beberapa kali, manusia tidak dapat melihat Allah dan tetap hidup. Pengalaman ini akan terlalu berlebihan. Setidaknya di dalam kehidupan ini, wajah Allah bersinar kepada kita, tetapi kita tidak dapat melihatnya. Tetapi Allah tidak begitu saja menolak permohonan Musa. Musa mungkin tidak bisa melihat Allah, tetapi dia bisa mendengar siapa Allah. Allah berbicara sekali lagi mengenai namanya, yang Musa pertama dengar di semak belukar yang menyala, dan dia kemudian melampirkan nama tersebut dengan suatu pernyataan yang juga mengingatkan kita mengenai penyataan di semak. Di sana kamu akan ingat sebelum Allah memberikan Musa namanya, dia berkata, aku akan menjadi siapa aku akan menjadi. Allah ini adalah Allah yang akan secara bebas menentukan siapa dia akan menjadi. Jadi dia bukan Allah Israel karena seperti apa adanya menyatakan dirinya seperti itu, tetapi dia secara bebas memilih untuk menjadi Allah Israel dan mengkomitkan dirinya kepada Israel. Itu yang terjadi pada waktu itu. Sekarang dia berkata, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa aku memberi kasih karunia, dan menunjukkan dan mengasihani kepada siapa aku akan mengasihani. Konstruksi tata bahasanya, dan ini sebenarnya agak tidak biasa, adalah sama di dalam setiap kasus. Dan poin-poinnya juga sama. Penyayang dan pengasih seperti dia, Allah tetap merupakan Allah yang pendeterminasi diri. Kasih sayangnya tidak dapat dikontrol dan tidak dapat dimanipulasi. Kalau dia benar-benar beranugerah kepada Israel, itu adalah dalam kebebasan yang dia pilih untuk melakukan demikian. Salah satunya ini berarti bahwa Musa tidak dapat mengambil kredit karena ia telah membujuk Allah. Mungkin di satu nuansa kita mengatakan dia sudah membujuk Allah, tetapi bukan karena dia mempunyai semacam kuasa terhadap Allah. Jika Allah memilih untuk menunjukkan kasih-Nya, itu adalah karena dia sudah memilih dengan bebas. Musa dijanjikan sebuah perjumpaan yang merupakan wahyu dengan Allah. Sesuatu yang lebih dari sekedar mendengarkan suara Allah dari awan. Allah akan membuat semua kebaikannya, yaitu berbicara tentang kemuliaannya untuk melewati Musa. Tetapi Musa hanya akan bisa melihat kilasan daripada kemuliaan Allah, karena kemudian itu akan lenyap dari pandangan. Dan ini merupakan catatan yang penuh dengan antropomorfis. Penulis tidak masalah berbicara tentang wajah Allah dan tangan Allah dan punggung Allah, tetapi bahasa antropomorfis memberikan sebenarnya sesuatu yang sangat misterius sebagai kehadiran Allah. Dan seperti di semak belukar, teofani ini benar-benar unik. Tidak pernah lagi terjadi seperti itu yang dicatat di dalam Alkitab. Dan perjumpaan dengan Allah yang Allah janjikan ketika kembali Musa kemudian naik ke gunung. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya,
yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Perhatikan bahwa penekanan yang ditekankan mengenai nama ilahi pada awal daripada perikop ini. Mungkin sekali bahwa 5 pernyataan mengenai nama tersebut itu berkaitan dengan 5 adjektif yang menggambarkan, ya, menggambarkan siapa Allah, yaitu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, dan setianya. Tetapi perhatikan secara khusus bahwa pengulangan ketika Tuhan sendiri mengproklaim namanya. Tuhan melewati Musa dan proklaim Tuhan, Tuhan. Nah, penggandaan dari nama Allah tidak pernah terjadi di tempat lain di dalam Alkitab. Allah menyatakan bahwa Dia adalah Allah ini. Allah yang dikenal dengan nama ini. Dan Dia adalah Allah yang kemudian menggambarkan dirinya sebagai Allah yang pengasih dan penyayang. Dan seterusnya. Ini seakan bahwa Allah menyatakan dirinya dikenal di dalam cara kita bisa mengenal manusia. Kita pertama mengetahui nama seseorang, kita kemudian belajar untuk mengidentifikasikan mereka sebagai pribadi, dan kemudian kita belajar mereka itu seperti apa. Nah, inti daripada karakter Allah, gambaran karakter Allah di dalam bagian ini, ya, inti dari deskripsi karakter Allah adalah bagian ini. Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, dan setianya. Bagian kunci ini dari gambaran ini mengeko banyak kali di dalam keseluruhan Perjanjian Lama. Biasanya disingkat atau dia berbeda dalam hal-hal tertentu. Kita akan melihat beberapa gemaan daripada nama deskripsi ini. Perhatikan bahwa bagaimana kelima adjektif di sini semuanya sebenarnya merupakan hal yang berkaitan dengan relasi. Gambaran ini menggambarkan bagaimana Allah berelasi dengan umatnya di dalam konteks secara khusus kepada Israel. Dan tanpa pengecuali semua gambaran yang kita lihat ini positif. Ini menggambarkan Allah sebagai Allah yang sangat penuh dengan belas kasihan, peduli, sabar, dan penuh dengan pengampunan, dapat dipercaya di dalam komitmennya kepada umatnya. Dengan kata lain, mereka menyatakan kepada Musa dasar dalam karakter Allah untuk cara yang luar biasa di mana Allah kemudian telah memperlakukan Israel sejak episode dari lembu emas. Allah telah memilih untuk berbelas kasihan karena Dia adalah Allah yang seperti ini. Nah, bahasa Ibrani kata chesed itu merupakan kata yang tidak mudah diterjemahkan. Nah, kebanyakan versi Inggris modern kelihatannya memakai kata kasih yang teguh. Dan kata ini terutama mengacu kepada kesetiaan di dalam perjanjian atau relasi. Chesed Allah melanjutkan komitmennya yang penuh kasih kepada umat perjanjiannya, bahkan ketika mereka menyalahgunakan relasi tersebut dan menolak cara-cara Allah. Kesetiaan karena itu berjalan bersama-sama dengan kasih yang teguh ini. Allah memelihara firman-Nya, Ia tetap setia kepada umatnya, bahkan ketika mereka tidak setia. Ungkapan berlimpah di dalam kasih setianya, kasihnya dan setianya, ini secara harafiah di dalam Ibrani, agung di dalam kasih yang teguh dan kesetiaan, memberikan penekanan yang khusus kepada kualitas-kualitas ini.
Ungkapan ini digemakan di tempat lain di dalam Alkitab, dan hanya Allah yang pernah dikatakan sebagai agung di dalam kasih-Nya yang teguh. Ini adalah kualitas ilahi yang khusus, suatu kualitas yang secara khusus mengkarakteristikkan Allah yang telah mengkomitkan dirinya kepada umatnya Israel. Kelanjutan daripada deskripsi ini kemudian mengambil atau mengartikan kata kasih yang teguh, dan dengan itu kita melihat yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Apa yang sebenarnya benar-benar membingungkan di sini adalah, pertama, kita memiliki deskripsi yang panjang lebar mengenai kasih Allah yang teguh yang Allah berikan, dengan penekanan yang sangat kuat pada pengampunan kesalahan dan pelanggaran dan dosa. Tetapi kemudian kelihatannya ini diberikan kualifikasi jika bukan kontradiksi dengan apa yang menjadi kelanjutannya. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Artinya akan ada hukuman. Tetapi bagaimana keduanya itu berkaitan? Apakah Allah mengampuni dosa beberapa orang tetapi menghukum dosa orang lain, atau Dia mengampuni dosa tetapi tetap memberikan hukuman? Nah, kita sebentar lagi akan melihat di bagian lain Perjanjian Lama bagaimana ini dijabarkan. Tetapi saya mau menekankan satu hal sekarang. Kelihatan bahwa Allah di satu pihak berlimpah dengan pengampunannya, dan di pihak lain ada dua saat tertentu di mana Dia bisa dipercaya akan memelihara kasih-Nya teguh kepada umatnya, tetapi tetap Ia memiliki hak untuk menghukum. Allah itu menjaga determinasi dirinya, kebebasan determinasi dirinya, sudah ditegaskan ketika Dia berkata, aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa aku memberi kasih karunia. Saya rasa ini bukan berarti Allah bertindak sewenang-wenang, tetapi bahwa Dia bertindak dengan alasan-alasan yang kita tidak selalu bisa mengerti. Ada cara-cara Allah yang tidak dapat kita mengerti. Kita tidak bisa mengkalkulasi kasih-Nya, kasih karunia dan penghakimannya. Allah itu berlimpah di dalam kasih-Nya yang teguh dan kesetiaan, dan kita hanya bisa bergantung kepada Dia untuk bertindak untuk kebaikan umat-Nya di dalam hati. Tetapi cara di mana Dia melakukan itu mungkin melampaui kemampuan kita untuk mengerti. Bagaimanapun Dia adalah Allah. Saya mengatakan bahwa banyak tempat di dalam Perjanjian Lama yang menggemakan deskripsi karakter Allah ini. Dan kita akan melihat beberapa. And we shall now look at a few of these. Sekarang kita akan melihat beberapa dari mereka. Pertama, ada dua perikop dari nabi kecil, Yoel dan Yunus. Dua perikop ini mewakili adaptasi yang khusus dari formula, di mana pertama-tama diberikan singkatan daripada bagian awal dari deskripsi karakter tersebut, mengurangi 5 adjektif itu menjadi 4 adjektif, ya. Jadi pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah di dalam kasih-Nya.
Nah, versi ini kemudian menambahkan suatu ungkapan yang tidak ada di dalam Keluaran 34 dan menyesal karena hukumannya. Ini berarti bahwa Allah setelah menyatakan penghakiman, kemudian berubah pikiran dan tidak melakukan hukuman seperti yang telah diancamkan. Nah, ini adalah tambahan kepada deskripsi yang kita temukan di dalam Keluaran 34. Tetapi sebenarnya ini mengambil dari percakapan awal antara Musa dengan Allah. Pada awal dari percakapan ketika Allah menyatakan niatnya untuk membinasakan umatnya, Musa memohon kepada dia untuk berubah pikiran. Berbaliklah dari murka-Mu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umat-Mu. Dan itu yang kemudian Allah lakukan menurut ayat 14. Jadi Yoel dan Yunus kemudian memakai versi yang khusus dari karakter Allah, deskripsi karakter Allah ini, menekankan rasa sayang dan belas kasihannya, menyarankan bahwa di dalam rasa sayang dan belas kasihannya dia dapat membatalkan hukuman yang telah diacapkan. Nah, sekarang marilah kita melihat kepada konteks daripada perikop-perikop ini. Di dalam Yoel, sang nabi berbicara panjang lebar mengenai penghakiman Allah yang akan datang kepada umatnya. Tetapi di dalam perikop ini dia mendorong umat untuk bertobat dan menunjukkan kalau umat bertobat maka Allah bisa berubah pikiran dan tidak melakukan penghakiman. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat. Jadi karakter Allah yang dikenal di sini menjadi dasar untuk memanggil Israel untuk memberikan pertobatan yang sejati, yang dengan hati. Ini tidak dianggap pasti bahwa Allah kemudian akan menyesal. Nabi itu membiarkan ini menjadi sebuah pertanyaan, siapa tahu ya mungkin ia mau berbalik dan menyesal. Sekali lagi kita melihat nuansa bahwa Allah tidak dapat dikontrol atau dimanipulasi oleh tindakan manusia. Allah tetap bebas, tetapi tetap saja karakter yang dia nyatakan sendiri memberikan dasar untuk pengharapan. Dan pertobatan jelas memainkan peran kunci di dalam keputusan Allah untuk membatalkan penghakiman yang dia nyatakan. Kita sudah melihat versi yang sama dari deskripsi karakter muncul di dalam Yunus. Tetapi sebelum kita melihat dengan jelas pada Yunus, perhatikan perikop ini, perikop dari seorang nabi kecil lainnya, yaitu Nahum. Nubuat Nahum itu adalah merupakan nubuat yang panjang mengenai penghakiman terhadap Asyur dan juga ibu kotanya yang besar yaitu Niniwe, dan dimulai dengan memberikan gambaran Allah seperti ini. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi Ia tidaklah sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nah, kedua bagian terakhir itu menggemakan deskripsi karakter Allah di Keluaran 34. Dan saya sudah memberikannya di dalam italics. Ya, panjang sabar datang dari deskripsi positif yang pertama, tetapi kemudian bukannya berlimpah dalam kasihnya, versi Nahum kemudian mempunyai besar kuasanya. Dan kemudian melanjutkan dengan kata-kata dari deskripsi bagian kedua, yaitu Tuhan tidaklah sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dari berbagai gema daripada Keluaran 34 yang menggambarkan karakter Allah di dalam Perjanjian Lama, yang satu ini sesungguhnya secara unik mengaplikasikan deskripsi negatifnya,
yaitu dasar untuk mengharapkan penghakiman. Allah itu panjang sabar, jadi penghakiman Niniwe belum terjadi, karena Allah itu tidak terburu nafsu, tetapi hukumannya kepada yang jahat itu dipastikan akan terjadi. Nah, pemakaian gambaran seperti ini sangat tidak umum di dalam pengaplikasian kepada deskripsi itu, bukan kepada relasi Allah dengan umat perjanjiannya Israel, tetapi kepada bangsa lain, bahkan adalah musuh Israel. Ini tidak umum di dalam hal ini, tetapi juga tidak unik, karena Yunus juga melakukan hal yang sama, dan bahkan dengan bangsa asing yang sama. Yunus, kalau saudara ingat, diperintahkan Allah untuk pergi ke Niniwe dan menubuatkan penghakiman Allah yang segera datang kepada kota tersebut. Yunus tidak ingin melakukannya, dan kemudian dia pergi sejauh mungkin dari Niniwe yang dapat dia lakukan. Tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari panggilannya, dan dengan memberikan badai dan ikan yang besar, Allah kemudian memastikan bahwa Yunus pergi ke Niniwe. Di sana Yunus kemudian menghabiskan waktu 3 hari memberitahukan kepada orang-orang Niniwe bahwa kota itu akan ditunggang balikan di dalam 40 hari. Orang-orang Niniwe kemudian diyakinkan dengan pesan itu. Mereka bertobat dan Allah berubah pikiran dan membatalkan hukumannya. Tetapi Yunus sama sekali tidak senang. Masalahnya itu adalah bahwa selama ini dia menginginkan Allah menghancurkan Niniwe. Dia tidak mau orang Niniwe mendengar mengenai penghakiman yang akan datang, karena jangan-jangan mereka kemudian bertobat dan kemudian bisa lolos dari penghakiman Allah. Jadi kita bisa melihat bahwa ini tentu saja sangat mengesalkan Yunus. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dan Allah harus mengajarkan Yunus mengenai belas kasihan. Cara bagaimana deskripsi karakter Allah itu dipakai di sini, ada beberapa fitur yang sangat luar biasa. Pertama-tama bahwa ini diaplikasikan kepada relasi Allah dengan bangsa non-Yahudi seperti di Nahum, dan ini diaplikasikan secara positif, berbeda dengan Nahum. Allah menangani bangsa asing, bahkan musuh besar dari Israel seperti Niniwe, dengan cara yang sama. Dia berelasi dengan umat perjanjiannya. Dan deskripsi karakter Allah yang awalnya sebenarnya mengacu kepada bagaimana Allah berelasi dengan umat perjanjiannya, sekarang diperluas melampaui batasan-batasan itu. Kasihnya yang teguh bukan lagi mengacu hanya kepada kesetiaan perjanjiannya kepada umatnya sendiri, tetapi juga kita melihat kepada kepedulian yang konsisten dari Allah untuk kebaikan umat yang lain juga. Jadi ini memberikan karakteristik bukan hanya siapa Allah Israel, tetapi secara sederhana siapakah Allah itu. Dan kita juga bisa melihat ini di dalam satu teks yang luar biasa dari Mazmur 145. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saya sengaja memberikan kata Ibrani, ya, penyayang itu adalah kata rahum, dan juga penuh rahmat itu rahamau, supaya kita bisa melihat bahwa kedua kata ini sebenarnya terdiri dari akar kata yang sama.
Yang dilakukan pemazmur pertama-tama adalah mengutip deskripsi karakter yang tradisional, tetapi berhenti pada kasih yang teguh, seperti Yoel dan Yunus. Kemudian dia memberikan tafsirannya sendiri mengenai deskripsi karakter yang tradisional di dalam ayat 9. Dia secara khusus menguniversalisasikannya. Dia memperluas referensinya melampaui Israel kepada semua orang dan bahkan kepada semua ciptaan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi kalau kita membaca keseluruhan Mazmur ini, kita akan melihat bahwa sangat jelas bahwa pemazmur memikirkan bukan hanya manusia, tetapi juga ciptaan-ciptaan lainnya. Allah peduli kepada keseluruhan ciptaannya dengan kasihnya yang teguh, yang mengkarakteristikkan relasinya dengan Israel. Ya, silahkan saudara baca kembali Mazmur itu. Ini adalah refleksi mengenai kerajaan Allah yang universal, di mana Allah memerintah di atas segala sesuatunya dan memanifestasikan karakternya. Kasihnya, sayangnya, panjang sabarnya, kasihnya yang teguh dan kesetiaannya. Dan terutama ditekankan kepada yang dijadikannya, semua yang diciptakannya, sehingga segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Jadi kita telah melihat bagaimana di dalam Perjanjian Lama penyataan dari karakter Allah yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai itu dilihat sebagai sebuah hukum atau normatif, tetapi juga ditafsirkan dan dikembangkan. Pengertian-pengertian yang lebih diberikan kepada artinya itu didapatkan dari nabi-nabi dan juga para pemazmur yang merefleksikannya. Paling penting, kalau di Keluaran 34 hanya menggambarkan relasi Allah dengan umat perjanjiannya, maka di dalam teks-teks lain, konteks itu diperluas kepada segala bangsa dan bahkan kepada seluruh ciptaan. Ingat bahwa terminologi kunci di dalam deskripsi dari Allah itu relational. Deskripsi ini mengacu bagaimana Allah berelasi dengan umatnya. Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah di dalam kasihnya dan setianya. Semuanya ini berkaitan dengan manusia. Yang menjadi jelas di dalam perikop yang kita sudah pikirkan adalah bahwa deskripsi-deskripsi ini dilihat sebagai normatif untuk cara Allah berelasi bukan hanya dengan umat perjanjian, di mana dia menjanjikan kesetiaannya dan kepeduliannya yang khusus, kasih sayangnya, tetapi juga dengan bangsa-bangsa lain yang bukan atau belum menjadi umatnya. Tetapi karakter Allah itu konsisten. Penulis-penulis Perjanjian Lama di dalam semua fokusnya kepada umat pilihan Allah, melihat bahwa ini adalah bagaimana Allah. Ini seharusnya bagaimana dia di dalam relasinya dengan semua manusia dan segala ciptaan. Begitu pentingnya deskripsi karakter dari Allah di dalam Perjanjian Lama, jadi akan mengherankan kalau penulis-penulis PB mengabaikannya. Kalau ini adalah bagaimana Allah, maka dia pasti merupakan seperti ini di dalam pewahyu dirinya dan di dalam tindakan keselamatan dalam Yesus. Ya, dan memang tempat yang paling penting di dalam Perjanjian Baru di mana gambaran deskripsi Allah di dalam Keluaran 34 itu diambil dan adalah di dalam prolog kepada Injil Yohanes. Ini merupakan sangat penting karena prolog Yohanes itu diberikan untuk menunjukkan pembaca-pembaca Injilnya bagaimana mulai dari Perjanjian Lama mereka seharusnya mengerti kisah tentang Yesus yang kemudian ada di dalam bagian berikutnya dari Injil ini. Dan perikop kunci bagi kita itu adalah di akhir dari prolog, dan firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita sudah melihat kemuliaannya, kemuliaan dari anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dari kepenuhannya kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, dan tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
Nah, perhatikan di sini pertama-tama referensi kepada Musa yang membawa kita kembali kepada Keluaran 33 dan 34. Hukum diberikan oleh Musa. Ya, tentu saja. Dan hukum itu adalah kasih karunia. Ya, Yohanes sangat positif mengenai itu. Kasih karunia Allah kepada umatnya diekspresikan di dalam perjanjian Sinai. Jadi ketika inkarnasi terjadi dan Allah membuat dirinya dikenal di dalam Yesus, itu adalah kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang ditambahkan kepada kasih karunia yang sudah diberikan di Sinai. Jadi perjanjian lama sudah penuh dengan anugerah dan Yesus Kristus itu memberikan anugerah yang lebih. Tetapi dengan memikirkan Keluaran 34 ketika kita melihat ayat 18 tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Kita pasti mengingat bahwa Allah Musa tidak diizinkan untuk melihat Allah. Tidak, yaitu melihat wajahnya. Ketika Yohanes mengatakan bahwa tidak ada orang pernah melihat Allah, dia tidak menyangkal penglihatan-penglihatan Allah yang diberikan kepada beberapa orang yang diberikan hak istimewa di dalam perjanjian lama. Tetapi yang dia maksudkan adalah mereka tidak melihat wajah Allah. Dan ini merupakan poin yang sangat penting karena seperti yang sudah kita perhatikan adalah wajah yang benar-benar membuat kita bisa melihat seseorang. Dan tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Kilasan kemuliaan seperti yang diberikan kepada Musa itu memang ada, tetapi bukan pengertian kepada Allah seperti apa. Seperti kalau orang bisa melihat wajahnya. Musa kita ingat mendengar bahwa Allah itu seperti apa, tetapi tidak dapat melihatnya. Bahkan di dalam momen penyataan Allah tetap menyembunyikan dirinya. Dia menutupi mata Musa untuk membuat Musa tidak dapat melihatnya. Nah, kontras dengan ayat 14 dari prolog Yohanes, firman menjadi daging dan firman menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya. Yang dimaksudkan kita itu adalah kami, sebenarnya kita dari saksi mata, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh melihat Yesus di dalam secara fisik kelihatan dan diberikan sebenarnya anugerah-anugerah pengertian untuk melihat kemuliaan ilahi ini di dalam pribadi secara fisik dan kehidupan Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya anak dari Bapa, maka kemuliaan yang mereka lihat di dalam dirinya merupakan refleksi kemuliaan dari Bapanya. Kemuliaan seperti anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini adalah deskripsi karakter Keluaran 34. Walaupun mungkin saudara tidak menyadari itu. Nah, jadi sinilah perikop Keluaran dan ungkapan kunci di dalam Yohanes. Seperti banyak referensi perjanjian lama mengenai deskripsi karakter Allah, Yohanes kemudian menyimpulkan 5 adjektif dengan memilih hanya 2. Tetapi dia telah meniru struktur dari bagian akhir dari deskripsi. Berlimpah di dalam kasih yang teguh dan kesetiaan. Di dalam ungkapan Yohanes penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kata Ibrani untuk kesetiaan, emet, itu sering di dalam Alkitab, terjemahan Alkitab Yunani, itu diterjemahkan sebagai aletheia, kebenaran. Kesetiaan itu adalah kalau kita benar terhadap perkataan kita. Kesetiaan itu adalah kebenaran sebagai karakteristik pribadi. Untuk hesed, kasih yang teguh, Yohanes memakai di dalam bahasa Ibrani kata charis, kasih karunia. Dan ini adalah terjemahan yang agak tidak biasa, walaupun bukan berarti tidak mungkin. Saya rasa Yohanes mungkin memilihnya itu adalah untuk menyimpulkan keseluruhan 4 daripada adjektif 4 yang pertama, yaitu pengasih, penyayang, panjang sabar, kasih yang teguh.
Kasih karunia adalah kemurahan Allah terhadap umatnya, dan itu adalah yang dinyatakan oleh adjektif tersebut. Jadi Yohanes mengatakan bahwa Yesus memanifestasikan di dalam pribadi dan kehidupannya karakter Allah, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Apa yang Musa dengar tetapi belum lihat, sekarang Yesus tunjukkan. Kami telah melihat kemuliaannya. Kemudian kita melihat bagaimana Yohanes membandingkan dan mengkontraskan pernyataan melalui Musa dan di dalam Yesus. Start from verse 16 here. Dan di sini kita mulai dari ayat 16. Dari kepenuhannya kita semua telah menerima, dan dia sekarang berbicara tentang orang-orang Kristen secara umum, bukan hanya kami yang adalah saksi mata, tetapi kami semua yang adalah orang Kristen yang percaya. Kasih karunia demi kasih karunia di dalam Kristus yang ditambahkannya kepada kasih karunia dari hukum. Taurat memang diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang, geneto, oleh Yesus Kristus. Nah, kata kerja geneto di sini sebenarnya benar-benar berarti sesuatu yang terjadi. Dan karakter Allah, jadi kasihnya yang teguh dan kesetiaannya, kasih karunia dan kebenaran terjadi pada Yesus. Keseluruhan keberadaan Yesus di dalam dan kehidupan dan kematiannya merupakan kasih yang teguh dan kesetiaan dari Allah dalam tindakan. Dan ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada manusia, bahkan Musa, pernah melihat Allah di dalam kemuliaan yang kudus. Because he is uniquely close to the Father, because he gazes into the face that expresses the infinite goodness of God. He alone has described him. Yang dekat dengan Allah, dengan Bapa, dia melihat kepada wajahnya yang mengekspresikan kebaikan Allah yang tidak terbatas, dan dia sendiri telah menggambarkan dia. Di dalam abad ketiga sebelum Masehi, seorang bijak Yohadi ben Sira memanggil pendengar-pendengarnya untuk memuliakan Allah dengan segala kemuliaannya, karena mereka tidak mungkin bisa menemukan atau menemukan keagungannya yang tidak bisa diekspresikan. Siapa yang telah melihat dia dan dapat menggambarkan dia? Dia bertanya. Nah, ini adalah pertanyaan retorika, tetapi Yohanes sebenarnya menjawabnya. Hanya yang benar-benar yang unik yang telah melihat dia dan dapat menggambarkan dia. Gambaran ini adalah kehidupan dan kematian Yesus. Lebih dari satu kali Injil Yohanes mengatakan bahwa siapa yang telah melihat Yesus sesungguhnya telah melihat Bapa. Dan pesan yang sangat luar biasa dari Injil adalah bahwa hanya tubuh manusia dalam keterlihatannya dapat menjadikan itu nyata. Jadi deskripsi karakter dari Allah yang dinyatakan kepada Musa, yang didengar tetapi tidak dapat dilihat oleh Musa, itu digambarkan secara kelihatan di dalam tubuh Yesus, di dalam karakter kehidupan dan kematiannya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam bagian yang lainnya dari Injil Yohanes, kebenaran itu adalah atribut ilahi yang sering sekali digambarkan kepada Yesus. Misalnya, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi kata kasih karunia karis tidak pernah lagi dipakai di dalam Injil Yohanes setelah prolog tersebut. Di dalam spasi dari 3 ayat dari prolog, Yohanes memakai 4 kali kata kasih karunia. Kata kasih karunia ini, kasih karunia dan kebenaran, kasih karunia demi kasih karunia dan kebenaran, tetapi tidak pernah lagi muncul. Jika kasih karunia di dalam prolog menyimpulkan 4 adjektif pertama di dalam deskripsi ilahi, ya, pengasih, penyayang, panjang sabar, penuh dengan kasihnya, dan jika deskripsi verbal yang dibuat kelihatan di dalam Yesus, maka akan kelihatan sangat aneh kalau Yohanes kemudian tidak lagi memakai kata kasih karunia ini di dalam bagian Injilnya.
Saya rasa alasan kenapa kasih ini yaitu alasannya adalah karena kata kasih agape kemudian dipakai untuk Yohanes untuk menyimpulkan siapakah Allah itu, seperti apa Allah itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah karakter Allah yang pengasih, penyayang, bermurah hati di dalam tindakan-tindakan di dalam peristiwa Injil. Sesungguhnya Yohanes tidak memakai kata benda agape, kasih sangat sering, tetapi seperti di ayatnya yang sangat terkenal, dia memakai kata kerja, mengasihi agapao, dan memakainya sangat sering. Di dalam Injilnya adalah mengenai kasih Allah yang terjadi. Dan karis, kasih karunia, tidak cukup untuk memberikan kata kerja yang berkoresponden dengan gambaran dari apa yang terjadi di dalam kasih karunia dan kebenaran. Dan segala sesuatu yang kasih Allah itu lakukan di dalam kisah Yesus. Jadi menurut saya ada alasan kenapa Yohanes menerjemahkan kasih karunia di dalam prolog itu menjadi kasih di dalam bagian berikutnya dari Injilnya. Inkarnasi bukan hanya menyatakan karakter Allah di dalam bentuk yang kelihatan, di dalam pribadi yang konkret, di dalam kehidupan dan kematian dari Yesus. Inkarnasi juga menyatakan relasi yang penuh kasih antara Bapa dan anak, dan yaitu kasih Bapa kepada anak yang ada di dalam pangkuannya dan kasih anak kepada bapaknya. Dengan kata lain, inkarnasi menyatakan bukan saja seperti Keluaran 34 Allah seperti apa di dalam relasinya dengan dunia, tetapi juga Allah seperti apa di dalam kedalamannya, inner being-nya. Kasih yang kekal antara Bapa dan anak adalah sumber dari kasih Allah yang berlimpah kepada dunia ini di dalam inkarnasi anak dan di dalam kematian untuk kehidupan dunia ini. Allah itu kasih pada dirinya dan juga di dalam relasi dengan ciptaannya, dan dia adalah kasih di dalam relasi dengan ciptaannya karena dia sebelumnya adalah kasih itu sendiri. Terima kasih. Thank you again. Terima kasih, Professor, for your again stimulating. Profesor, untuk sekali lagi ya lecture-nya yang menstimulir. Dan sekarang kita akan masuk kepada sesi untuk diskusi. Renaldo, saya akan mengundang Cakrita, Tambunan PhD. Silakan tunjukkan dia di dalam screen. Hai Cakrita. Hi Hotman, how are you today? Halo Hotman, apa kabar? Ya, saya baik. Saya tahu bahwa ini sangat pagi, ya. Saudari ada di Seattle. Cakrita bisa tolong adjust kameranya supaya lebih terlihat. Yeah. That's lovely. Okay, so right. Okay, so brothers and sisters. Jadi saudara-saudara, jadi malam hari ini kita ada Cakrita Tambunan, PhD. Dia baru mendapatkan PhD-nya dari Cambridge University di United Kingdom. Dan sekarang ini dia adalah dosen di University of Seattle. Seattle Pacific University. Seattle Pacific University. Dan saya mau juga memberitahu bahwa Cakrita sudah berjumpa dengan Profesor Richard Bauckham di Cambridge. Hai, Profesor. Apakah Profesor mau memberi salam? Hai, hai Cakrita, senang melihat kamu lagi. Oke. Cakrita,
Ya, saya percaya kamu sudah mendengarnya dan termasuk apa yang diberikan minggu lalu. Dan menurut saya itu sangat menarik. Jadi bagaimana respon, apakah ada pertanyaan atau komentar, dan bagaimana juga mendaratkan ini di Indonesia. Ya, terima kasih, Hotman. Dan terima kasih, Richard. Izinkan saya untuk sebelum saya memberikan respon saya, dan pada Richard, dan juga untuk kalian yang orang-orang yang pertama kali datang dalam webinar ini. Jadi kita belum mungkin memperkenalkan Profesor Bokam. Ya, jadi Profesor Bokam, ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. So about Professor Bokam, jadi mengenai Profesor Bokam, pertama-tama sebagai scholar Perjanjian Baru, saya bisa memberikan kesaksian pengaruh daripada Profesor Bokam. Itu sangat luar biasa. Saya ingat saya ikut di dalam satu conference, dan speaker itu mengutip dari Profesor Bokam. Dan bukan karena mereka mengkritik dia, tetapi karena karya dari Profesor Bokam sangat mempengaruhi mereka. Jadi saya mau menekankan betapa Profesor Bokam itu sangat berpengaruh di dalam bidang Perjanjian Baru. Dan hal kedua yang bisa saya katakan mengenai Profesor Bokam adalah mengenai semangatnya untuk Kristus dan Allah. Saya itu menghadiri gereja yang sama dan saya sudah beberapa kali mendengarkan khotbahnya, dan setiap kali saya mendengar khotbahnya, ya saya sangat terharu, dan di dalam khotbahnya saya bisa melihat ya mengenai semangatnya dan juga mengenai pelayanannya dan devosinya kepada Tuhan. Jadi saya mendorong semua orang saudara yang ya mendengarkan lecture ini untuk kemudian mengikuti lagi pada Januari 7 ya, Januari 7. Dan menyebarkannya kepada teman-teman saudara. Ya, karena ini adalah sebuah hak istimewa benar-benar bisa mendengarkan Profesor Bokam. Jadi saya mau mendorong. Thank you, Carita. Nah, sekarang saya akan memulai respon saya dengan merefleksikan. Dan sesudah itu nanti saya akan berikan pertanyaan, di mana saya membagikan 2 bagian dan 3 jika ada waktu. Dan saya tidak langsung memberikan semua pertanyaan, tetapi saya mungkin berikan di dalam beberapa tahap. Ya, bagaimana? No, not at once. So jadi biar profesor itu langsung berespon satu persatu. The first thing is I noticed yang pertama saya perhatikan bahwa profesor mengatakan kebebasan Allah, ya kebebasannya yang berdaulat, dan dia adalah pendeterminasi diri di malam ini maupun minggu lalu. Dan kedaulatan Allah terus-menerus ditekankan, dan di dalam Keluaran misalnya dikatakan dia memilih dengan bebas ya Israel dan komitmennya kepada Israel. Dan kemudian profesor juga mengatakan dia bertindak dengan alasan
yang hanya dapat dimengerti oleh dirinya, lebih daripada cara-cara Allah yang dapat kita mengerti. Jadi memang kebebasan kedaulatan Allah merupakan mungkin bagian yang masuk akal dari karakter Allah. Dan karena Allah Israel itu menjadi Allah yang juga kita kenal di dalam Yesus, tetapi ini juga mungkin bagian karakter Allah yang paling sulit untuk kita mengerti di dalam keterbatasan kita. Kita cenderung memikirkan siapa Allah itu menurut standar kita, ya secara tidak sadar. Kita sering sekali menaruh Allah di dalam kotak. Kita menaruh Allah di dalam teologi kita masing-masing. Saya ingat bahwa setelah saya kemudian belajar mengenai kerumitan daripada teologi Kristen, saya kemudian berpikir, wah, Allah itu jauh lebih besar dari semua teologi itu. Jadi saya mau melihat bagaimana Allah tetap ada dengan berkaitan dengan kebebasan kedaulatannya. Di dalam Keluaran, Allah diperkenalkan sebagai Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah dari kasihnya dan setianya. Dia kemudian menunjukkan di dalam Perjanjian Baru bagaimana karakter Allah ini sudah dinyatakan di dalam Yesus. Nah, demonstrasi dari karakternya, yaitu kepenuhannya di dalam Perjanjian Baru, di dalam kepenuhan Yesus Kristus. Dan profesor juga menyatakan bahwa Allah mempunyai hak untuk menghukum, dan itu adalah sisi lain dari karakter Allah. Pertanyaan saya adalah, dan mungkin ini adalah pertanyaan yang besar, bagaimana kita bisa memegang bersama-sama ya kedaulatan Allah untuk menunjukkan penyayangnya, pengasihnya, kasih karunia-Nya, tetapi juga haknya untuk menghukum. Ya, kelihatannya ini, dan sehingga ada dua posisi. Yang satu kemudian memanipulasi Allah. We may use God's grace and forgiveness di mana kita kemudian melihat pengampunan Allah sebagai kita boleh melakukan dosa apa saja. Toh Allah akan mengampuni kita. Dan cara kemudian kita bertobat adalah kita berpikir bahwa kasih Allah kan memang tidak terbatas, sehingga kita kemudian harus selalu bertoleransi. Tetapi ketika kita masuk kepada ekstrim yang lain, dan kita kemudian memikirkan siapa yang bisa menerima kasih Allah, yang layak menerima kasih Allah, dan siapa yang tidak pantas menerima, mereka yang begitu jahat misalnya, akan jatuh kepada ekstrim ini. Dan sebagai orang yang mempunyai hak istimewa untuk hidup di timur dan barat, menurut saya orang-orang di barat sepertinya sering sekali jatuh kepada ekstrim pertama, sedangkan orang Indonesia seperti saya mungkin secara sadar atau tidak sadar masuk kepada ekstrim yang kedua. Jika sesuatu yang buruk terjadi, terutama ketika itu adalah sesuatu yang besar, dan terjadi mungkin berulang-ulang di dalam waktu yang singkat, sering sekali kami memikirkan bahwa penderitaan itu adalah hukuman Allah. Ya, jadi aku memang layak mendapatkan hukuman ini. Dan saya juga mau mungkin mengkaitkan dengan banyak sekali penderitaan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Misalnya sekarang juga bencana, ya, meledaknya Gunung Semeru.
karena begitu banyak tantangan yang harus dihadapi di Indonesia sekarang ini. Di dalam misalnya bencana-bencana, karena Indonesia berada di dalam lokasi di mana bencana seperti ini akan sering terjadi. Jadi pada dasarnya bagaimana kita mempunyai perspektif yang balance mengenai Allah, yang penuh kasih karunia tetapi juga menghukum. Ya, jadi ini memang pertanyaan yang sulit. Dan saya rasa ini adalah masalah yang ada di dalam sejarah gereja, ya, di mana umat selalu bergumul. Jadi ketika kita mengerti karakter Allah, jadi kecenderungan kita adalah kecenderungan kita untuk melihat bahwa Allah itu diwahyukan, dinyatakan seakan-akan kita bisa mengerti apa yang Allah lakukan, tetapi kita tidak selalu bisa mengerti mengapa Allah melakukan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa Allah harus bertindak sesuai dengan teologi yang mereka mengerti. Dan ketika Allah kemudian tidak melakukan seperti itu, mereka tidak mengerti, dan itu terjadi pada Ayub dan teman-temannya. Dan kita sebenarnya memang tidak mempunyai jawaban yang tepat mengapa misalnya semuanya itu terjadi. Selain bahwa itu terjadi atas kehendak Allah. Setelah mengatakan itu, kita mencoba memang untuk mengerti karakter Allah. Ya, kita tidak memiliki Allah yang bertindak secara acak atau sewenang-wenang. Ya, sering sekali kita berpikir Allah itu adalah seperti tiran yang kemudian melakukan dengan tindakan sewenang-wenang. Satu hal yang sangat penting adalah bagaimana kita menyatukan ya kedua gambaran yang di dalam Keluaran 34 itu bersama-sama. Jadi itu adalah selalu orang Kristen, bagaimana orang Kristen bergumul. Satu hal yang mungkin kita perlu pikirkan bahwa Allah itu mengerti kejahatan atau sesuatu yang jahat itu, melihat sesuatu yang jahat itu dengan sangat serius. Ya. Cara Allah mengampuni bukan dalam arti dia mentolerasi kejahatan. Dan saya rasa itulah klimaks dari kisah ini di dalam Yesus Kristus. Dan di mana di atas salib kita bisa melihat pengampunan Allah yang tidak berkondisi, di mana tidak menuntut kita untuk melakukan apa-apa. Dia memberikan pengampuni yang tidak berkondisi. Tetapi di satu pihak Allah itu memang melihat kejahatan sebagai sesuatu yang sangat serius. Thank you so much. Yeah. Terima kasih. Untuk yang kedua, masih berkaitan dengan kebebasan kedaulatan Allah. Saya mau berfokus kepada peran Musa. Ya, seperti dalam Keluaran 33. Saya sepenuhnya setuju bahwa pembicaraan antara Allah dan Musa di mana itu adalah pembicaraan di mana keberadaan Israel dan sejarah Israel seterusnya itu bergantung. Dan profesor juga mengatakan bahwa Musa tidak boleh mengambil kredit bahwa dia sudah membujuk Allah. Saya percaya ketika Bapak mengatakan
itu bukan berarti menghapuskan sama sekali peran Musa. Tetapi apa yang dilakukan Musa di sini, di dalam perspektif saya, dan juga banyak bagian lain di dalam Perjanjian Lama, di dalam misalnya Nehemia, Yeremia, dan juga nabi-nabi lain. Jadi pertanyaan saya, berapa pentingnya sebenarnya doa syafaat yang dilakukan oleh orang-orang Kristen? Apakah gereja sudah menganggap ini cukup serius? Dan juga di antara denominasi Indonesia, saya percaya bahwa kami seharusnya mungkin mendoakan ya denominasi lain, tetapi biasanya dimengerti ini adalah sesuatu yang sulit karena kami mengasosiasikan dengan doa yang harus terus-menerus dilakukan. Atau kita juga bisa jatuh kepada pemikiran asal kita sudah berdoa syafaat, kita sudah melakukan bagian kita. Jadi, Profesor, apakah ada hal lain yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kepedulian kami yang sejati? Ya, dan itulah pertanyaan saya. Dan berkaitan dengan ini, dan apakah ketika orang Kristen mengatakan mereka sebagai ambasador itu merupakan perkembangan dari peran doa sebagai pendoa syafaat ini? Yes, I think that. Ya, saya. Orang-orang Kristen ya sering kadang-kadang berpikir bahwa doa kita itu kita pakai untuk mengubah kehendak Tuhan. Percakapan antara Musa dengan Allah, di dalam satu pihak mungkin kita bisa melihat bahwa Allah berespon kepada doa Musa, tetapi Allah melakukannya karena kehendak bebasnya sendiri. Sehingga kita bisa melihat bahwa Musa tidak membatasi Allah. Dan di dalam Perjanjian Lama ada isu bagaimana kita mengenal Allah. Kita tidak bisa mengontrolnya, kita tidak bisa mengekangnya. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat konflik dengan agama-agama lainnya. Karena agama sering sekali agama dianggap sebagai kekuatan magis di mana kamu bisa mengontrol Allah, ya, kamu bisa boleh dikatakan mengendalikan Allah melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, seakan-akan ya kamu punya kuasa di mana Allah harus melakukan apapun yang kamu kehendaki. Dan masalah yang ada di dalam konteks Musa itu menjadi sesuatu yang terus terjadi di dalam dunia kita. Jadi, ya karena itu memang kecenderungan kita adalah seakan-akan kita bisa memakai Allah, menggunakan Allah. Nah, menurut saya doa itu sebenarnya pada dasarnya adalah terbalik dari itu. Doa itu sebenarnya adalah belajar untuk mengenal siapa Allah, yaitu berkolaborasi dengan Allah. Di dalam doa syafaat kita sebenarnya kita belajar peduli kepada orang lain seperti Allah peduli kepada orang lain. Dan Yunus mempunyai konteks yang sangat sulit, dan Yunus harus belajar bukan hanya bahwa Allah penuh belas kasihan, tetapi juga bahwa dia harus berbelas kasihan. Dan pada akhir kisah Yunus itu kelihatannya sebagai suatu pertobatan, ya. Jadi Yunus itu bertobat di dalam pemikiran dan hatinya. Jadi doa syafaat
akan membantu orang untuk melihat apa yang mereka lakukan, untuk menyadari mengapa Allah mau kita melihat orang-orang itu, karena Allah mau kita sebenarnya peduli dengan orang-orang itu, kita berkolaborasi dengan Allah di dalam peduli dengan orang-orang tersebut. Ya, jadi ini sebenarnya adalah kasus di mana kita juga masuk kepada kasih Allah akan dunia ini. Doa juga adalah elemen untuk belajar, dan di mana doa kita belajar untuk berbagi di dalam kepedulian Allah terhadap dunia ini. Ya, dengan cara Allah, bagaimana Allah mau menunjukkan kasih-Nya melalui kita. Terima kasih, Profesor Richard. Jadi kalau kita benar-benar menganggap serius hati kita di dalam doa syafaat, maka kita itu akan menjadi doa yang lebih hidup dan lebih belajar mengenai kasih Allah kepada orang lain. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, kembali kepada kebebasan Allah. Saya mau berbicara tentang kehendak bebas manusia. Dan ini juga pertanyaan yang besar. Josh McDonald di dalam Miracles of the Lord. Dia mengklaim bahwa ketika Allah memiliki kebebasan, maka sebagai gambaran Allah kita juga mempunyai kebebasan. Dan ya, tetapi keluasan daripada kehendak bebas manusia sudah banyak sekali diperdebatkan. Sekarang banyak orang yang menekan kehendak bebas tersebut dan yang lain meninggikannya. Sebagai seorang ahli PB, bagaimana saudara melihat mengenai kehendak bebas manusia di dalam responnya kepada kasih karunia Allah? Ya, terutama di dalam Injil. So, I mean, I think humans do have real. Saya rasa bahwa memang manusia mempunyai kebebasan yang sejati. Ya, saya rasa Alkitab tidak mengatakan bahwa kebebasan itu hanya ilusi. Allah memberikan kita kebebasan, tetapi juga penting kita melihat konteks di dalam budaya kita untuk menekankan bahwa kebebasan itu ada batasnya. Kita tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan apa saja. Kita tidak mempunyai kebebasan misalnya menjadi Allah. Karena itu, ya, tadi saudara berbicara tentang mukjizat. Ketika Yesus menyembuhkan orang, apakah sebenarnya menuntut iman? Seakan-akan Yesus menyembuhkan orang itu boleh dikatakan berkolaborasi dengan orang itu. Jadi seakan-akan orang itu ada bagian. Kita tahu bahwa tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Tidak mungkin manusia itu menyembunyikan dirinya. Tetapi ada yang melihat bahwa Allah sebenarnya menginginkan manusia juga berpartisipasi dalam itu, kecuali tentu saja kecuali kasus-kasus kerasukan, ya, orang yang kerasukan tentu saja tidak dapat berpartisipasi. Dan itu tentu saja hanya Allah benar-benar ya melakukan sepenuhnya. Tetapi dan kalau kita melihat Allah kemudian menyembuhkan mereka sehingga mereka bebas, dan mereka jelas sangat bebas dibandingkan ketika mereka dikendalikan oleh roh jahat. Saya tidak tahu sejauh mana saya menjawab pertanyaan saudara. Apakah saudara mau?
Dan saya rasa itu adalah awalnya. Dan mungkin nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Jadi Hotman, ya saya sudah melakukan bagian saya. Jadi saya kembalikan. Terima kasih Richard. Thank you, Chakrita, for your. Terima kasih Chakrita untuk pengamatannya. Dan untuk para partisipasi, saya mau mengingatkan bahwa pertanyaan bisa diberikan melalui kolom Q&A, bukan chat tapi kolom Q&A. Jadi masih ada waktu 15-20 menit. Jadi tolong berikan pertanyaan saudara di Q&A. Jadi Profesor, ya sementara kita menunggu, pertanyaan saya adalah di mana Profesor berbicara tentang Yunus, saya adalah guru sekolah minggu. Jadi sulit bagi saya sebagai guru sekolah minggu untuk menceritakan tentang Yunus. Pertanyaan saya, bagaimana orang-orang Yahudi setelah waktu Yunus, jauh sesudah Yunus, bagaimana mereka tidak mengerti bahwa Tuhan yang mereka kenal adalah Tuhan semesta Allah. Ya, mereka di satu pihak mengerti Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam, tetapi di satu pihak mereka menempatkan diri mereka secara eksklusif. Jadi Tuhan itu benar-benar hanya berbelas kasihan kepada mereka saja. Jadi hanya mereka sebagai satu-satunya umat Allah. Kenapa mereka tetap melihat seperti itu, padahal mereka sudah membaca Yunus? Ya, saya mengatakan ya tentu saja kita semua membaca Alkitab. Masalahnya adalah bagaimana orang Israel mengerti peran khusus mereka. Kitab Yunus tidak menolak bahwa Israel mempunyai tempat khusus bagi Allah. Dan lihat Niniwe seperti tidak akan bertobat kalau Yunus tidak berkhotbah. Jadi walaupun dia tidak menginginkannya, dan kita bisa melihat bahwa Yesaya misal mengatakan bahwa Israel itu seharusnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi saya rasa apa yang terjadi pada sejarah Yahudi yang kemudian to say that they were kind of narrow nationalists, because there was always an element. Tidak fair kalau kita mengatakan mereka itu hanya memikirkan diri sendiri. Ya, karena memang orang-orang Yahudi juga mengerti bahwa Allah mengasihi semua umat dan Allah menginginkan bangsa-bangsa untuk beribadah kepada Dia. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat jelas di dalam nabi-nabi yang kemudian. Dan itu juga kita bisa lihat di dalam literatur Yahudi. They do actually distinguish between the nations who have oppressed Israel. Dan penulis-penulis Ibrani memang menekankan betapa bangsa Israel yang sangat khusus dengan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi masalahnya juga ada bangsa-bangsa yang kemudian menganiaya Israel.
Dan mereka, orang-orang Israel juga benar-benar menderita di bawah itu. Saya rasa salah satu hal yang Yesus lakukan adalah memanggil Israel kembali untuk mengerti bagaimana Allah menginginkan Israel untuk mempersiapkan jalan bagi kasih karunia Allah bagi seluruh dunia. Ya, dan itu akan terjadi melalui Yesus Kristus. Thank you, Professor. Terima kasih, Profesor. Again, it's still Jonah. Thank you, brothers and sisters, for the questions coming up. Again, it's still, ada beberapa pertanyaan. Jonah 3:9. Kembali kepada Yunus 3 ayat 9. Yunus 9. Yunus, siapa tahu Allah akan menyesal dan tidak jadi menghukum. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya. Apa artinya? Oh, probably, yeah. And then it's okay. I found it. Yep. And I can extend to Jonah 3:10. You know, Jonah 3:10. Right? Yeah. God saw that it's it's of course it's the same expression that Joel also uses. Ini juga adalah ekspresi yang sama yang di Yoel. Siapa tahu Allah akan menyesal dan berbalik. Pada dasarnya berarti bahwa Allah berespon kepada pertobatan mereka dan Allah berubah pikiran dan tidak jadi menghukum jadi tidak jadi. Dan ini sebenarnya adalah bagian dari Allah di dalam berespon terhadap manusia. Jadi ketika orang Niniwe bertobat dan seperti yang sebenarnya Allah inginkan, Allah berespon dengan penuh anugerah. Salah satu argumen adalah bahwa dia tidak seperti kita. Bagaimana mungkin Allah bagaimana bisa dikatakan Allah menyesal? Jadi bagaimana Allah menyesal? Tetapi memang betul di dalam bahasa Inggris adalah relent, dalam arti dia tidak melakukan apa yang diancamkan. Perjanjian lama tidak takut untuk membicarakan Allah di dalam terminologi manusia. Dan itu boleh dikatakan bagaimana Allah berelasi dengan kita. Di mana Allah memang memiliki relasi dengan kita. Dan relasi yang sejati adalah kedua belah pihak saling berespon satu dengan lainnya. Jadi Allah itu kita melihat bahwa Allah melibatkan kita di dalam keputusannya. Dan di dalam Allah memerintah dunia bukan hanya Allah lakukan, tetapi Allah sebenarnya berelasi, Allah menangani umatnya. Dan di dalam kasus Yunus, dengan halus dituliskan, maka kita tahu bahwa di akhir dari kitab Yunus, tujuannya adalah Yunus kemudian bertobat. Dan ini hanya bisa terjadi orang-orang Niniwe hanya bisa bertobat dengan menyadari bahwa memang mereka melakukan yang jahat. Dan kita bisa melihat bahwa kasih Allah sebenarnya berteriak di dalam penghakimannya. Dalam penghakiman Allah ada kasih Allah. Jadi cara Allah
yang mungkin bagi kita aneh. Is when he shows his love for us. But Luther says the strange work is always for the sake of his proper work. Ya, Luther mengatakan bahwa karya Allah misalnya itu muncul di dalam kasihnya yang positif, itu adalah Allahnya, itu adalah Allah. Tetapi di dalam proses mengasihi kita, Allah juga ada tindakan Allah yang bertolak belakang, di mana Allah menyembunyikan dirinya. Thank you. It's very helpful for a Sunday. Terima kasih. Itu sangat menolong guru sekolah minggu seperti saya. Yeah, of course. Sorry, when you say Sunday school, you mean, because in England Sunday school tends to mean children. Yes. Iya, ketika sekolah minggu. I mean children. Yeah. Ya, di Indonesia berarti Sunday school. Ya, di Sunday school di Amerika itu adalah untuk orang dewasa. Di Indonesia Sunday school itu sekolah minggu itu untuk anak-anak. Okay, next question. Pertanyaan berikutnya. Kita masuk kepada kitab Wahyu. Di dalam Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. The Almighty, the Patmos vision. All right. So the question is, kindly need your explanation, Professor. Mohon penjelasannya, Profesor. Apakah tepat dan alkitabiah jika kita menggambarkan Allah itu kekal? That God is eternal, yang tidak berawal dan tidak berakhir, who doesn't have a beginning and who doesn't have the end. Alright. Mengingat dalam kitab Wahyu dimaksud justru disebut yang awal, yang akhir. Alright. Then when John said the Alpha and the Omega. Yes, I think it means, well, basically it means that God is the source. Pada dasarnya itu mau mengatakan bahwa itu adalah Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Segala sesuatu itu dari Allah. Dan segala sesuatu ada tujuannya di dalam Allah. Jadi tujuan Allah untuk semua ciptaan itu akan tergenapi di dalam relasi dengan Allah. I think, well, it may be helpful to take the other bit of that verse, who is and was, who was and is. Ya, di mana dikatakan aku adalah yang ada dan yang sudah dan yang akan datang. John tidak memakai was, is, dan will be, tetapi mengatakan yang akan datang. Dan ini berkaitan dengan hal-hal di dalam kitab Wahyu mengenai kedatangan Yesus. Jadi Yohanes mau mengatakan Allah itu kekal, tetapi ini bukan kekekalan dalam arti tidak berkaitan dengan kita. Allah di dalam kekekalan datang kepada kita. Jadi jadi masa akan datang apa yang Allah lakukan yang kemudian menjadi ketertarikan bagi sang rasul. Jadi masa depan kita itu yang kemudian akan digenapi di dalam Allah, itu sebenarnya arti daripada nama tersebut. Okay. So could I say that he is timeless? Jadi bisakah kita mengatakan bahwa dia timeless?
Mungkin yang bisa kita katakan Allah tidak dibatasi oleh waktu, tetapi Dia bisa dan berelasi dengan kita dalam waktu. God is impassible and invisible and omnipresent and all that sort of thing. Dan kita juga bisa melihat misalnya Allah omnipresence, berarti Allah itu tidak terbatasi oleh ruang, tetapi Dia juga bisa berada dalam ruang. God is impassible means that God is not obliged to suffer. He's not constrained to Jadi suffer. Allah itu sebenarnya tidak dikendalikan. But he can in his love suffer with us. Ya, misalnya dikatakan Allah itu sebenarnya tidak bisa menderita, tapi Allah bisa di dalam kasih-Nya menderita bagi kita. God is not limited by time. Jadi Allah tidak dibatasi oleh waktu. But that doesn't prevent Dia adalah kekal, tetapi ini tidak mencegah Dia untuk bisa berelasi dengan kita dalam waktu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Krishna, thank you for giving your name. What I know is that God loves His creation. Yang saya tahu adalah bahwa Allah mengasihi ciptaannya dan mau semua manusia untuk percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi di satu pihak Allah mempunyai hak istimewa untuk memilih siapa yang akan diselamatkan, seperti di dalam doktrin predestinasi. Bagaimana kita mengerti ini dengan baik? Saya doktrin pilihan, yaitu Allah memilih, itu adalah selalu untuk kepentingan orang lain. Jadi kalau kamu dipilih, itu adalah untuk kepentingan. Jadi Israel kalau kamu dipilih itu adalah untuk kepentingan bangsa-bangsa lain. Jadi ini bukan hanya hak istimewa, tetapi hak istimewa yang berjalan bersama-sama dengan tanggung jawab untuk ciptaan Allah lainnya. Jadi ada nubuat yang sangat luar biasa di dalam Yesaya 19. Where having talked about Israel, di mana setelah berbicara mengenai Israel sebagai umat Allah, di masa depan Allah akan berbicara mengenai Asyur sebagai umatku, Mesir sebagai umatku. Jadi kekhususan menjadi umat Allah itu bukan dibatasi hanya pada Israel. Tapi Israel itu dipilih supaya semua kaum kemudian bisa diberkati. Oke, pertanyaan berikutnya. Anonymous, kenapa Allah di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kelihatannya berbeda? Karena Allah di Perjanjian Lama sepertinya kejam, ya, membunuh semua orang di dalam sebuah kota, membunuh semua ternak, ya, bahkan membunuh anak-anak. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru Allah itu sepertinya lembut, baik, dan semua yang baik. All things good. All right. Could you that one first? I know. I think, and a lot of people have that impression. Dan saya rasa banyak orang mempunyai kesan seperti itu ketika membaca Perjanjian Lama. Saya rasa adalah sangat penting adalah berfokus pertama-tama pada karakter Allah. Ya, seperti yang seharusnya, seperti yang dinyatakan di dalam Gunung Sinai itu. Dan kita bisa melihat bahwa penulis Alkitab para nabi melihat yang di dalam Keluaran itu adalah definisi dari karakter itu Allah sendiri, ya. Dia adalah pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Jadi sebenarnya karakter Allah yang dinyatakan itu sebenarnya konsisten, ya, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.
Dan memang contoh yang sulit itu adalah misalnya ketika Israel disuruh membunuh Kanaan. Tetapi ketika kita melihatnya di dalam karakter Allah, yang seperti yang dinyatakan dalam Keluaran 34, dan ada hal-hal lain kelihatannya sulit, tapi itu sebenarnya cuma lingkaran luarnya. Dan kita tidak mendefinisikan seluruh PL, kita tidak bisa mendefinisikan Allah hanya dengan membaca kitab Yosua. Pembinasaan orang Kanaan dan hal-hal lain di dalam Perjanjian Lama mungkin memang sulit. Mungkin kita harus mengatakan bahwa dengan memilih Israel, Allah maka melibatkan diri di dalam sejarah Israel. In a sense, it is true. Di dalam satu, but only in the sense that God was engaging with Israel in their real history. Jadi kita harus melihat bahwa Allah itu melibatkan diri pada Israel di dalam sejarahnya. And I think reading the Old Testament narratives. Dan kalau kita membaca narasi PL, ya kita bisa seakan-akan melihat bahwa Allah hanyalah Allah yang menghukum. Tetapi kita harus mengerti bahwa Allah menghukum itu selalu tentang keadilan, bukan sewenang-wenang, tetapi semata-mata karena Allah adil. Tetapi Alkitab bukan hanya berbicara tentang keadilan Allah membinasakan, tetapi kita harus mengerti bahwa itu bukan pusat daripada teologi Perjanjian Lama. Tetapi pada intinya, sebab Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Yaitu yang menjadi inti karakter Allah. Right, next question. From Hani Crescenius, thank you again for giving your name. Crescenius Hani, banyak orang berkata bahwa apa yang dituliskan dalam Alkitab itu adalah antropopatisme. Jadi ini berkaitan dengan budaya dan pada waktu Alkitab itu dituliskan. Jadi bagaimana kita mensarikan siapa Allah itu dari budaya itu supaya kita dapat mengetahui siapa dia sesungguhnya. Misalnya ketika Allah memberikan perintah dan aturan berkaitan dengan perbudakan, kita perlu mencari sarinya dan membawanya kepada budaya kita sekarang. Iya, ini adalah poin yang sangat baik, terutama ia berbicara tentang hukum Musa. Hukum Musa itu berbicara tentang banyak hal. Dan ini merupakan hal yang sangat umum. Ya seperti di dalam perjanjian, seperti dalam 10 hukum, tetapi juga sangat detail bagaimana Israel seharusnya bertindak. Ya bagaimana Israel itu misalnya menjalankan negaranya. Di dalam kasus itu, apa yang kita lihat terjadi di dalam Taurat Musa itu adalah seperti institusi sosial di dalam dunia kuno, seperti perbudakan. They're not taken over simply as they are. They undergo some degree of transformation.
Tetapi walaupun Taurat Musa berbicara tentang perbudakan, tapi bukan hanya mengambil perbudakan seperti budaya-budaya yang lain, tetapi ada transformasi. Karena kenyataannya berbicara tentang budak setelah 6 tahun, pada tahun ke-7 budak itu harus dilepaskan, dan itu sangat berbeda dengan hukum-hukum dunia kuno lainnya. Jadi setelah 7 tahun, ya budak itu harus dilepaskan. Jadi menurut saya itu adalah akomodasi kepada dunia pada waktu itu. Jadi Allah tidak membiarkan budaya itu melakukan seperti apanya, tapi Allah mengubahnya. Jadi apa yang bisa kita lihat di dalam banyak kasus juga ada semacam pengarahan untuk mentransformasikan di dalam hukum Taurat. Jadi dalam arti memodifikasikan misalnya hukum perbudakan. Jadi kita harus melihat hal-hal ini. Kita harus melihat ini di dalam konteks dunia kuno, tetapi juga melihat bagaimana di dalam banyak kasus itu sebenarnya hukum tersebut memodifikasi ya hukum-hukum yang ada pada waktu itu, sehingga semakin sejalan dengan tujuan dasar Allah. Dan Israel juga selalu diingatkan bahwa mereka dulu adalah budak di Mesir, karena itu mereka seharusnya memperlakukan budak itu dengan baik. Dan kalau kita melihat itu sangat serius, ya Allah sudah membebaskan kamu dari perbudakan, maka kamu juga seharusnya memperlakukan budak-budak itu berbeda dengan orang-orang lain memperlakukan budak. Ya, jadi sebenarnya Perjanjian Lama itu sudah mencoba mendorong, memodifikasi, walaupun mungkin belum sempurna sampai masuk pada PB. Terima kasih Profesor, kita sudah masuk kepada bagian akhir, tapi ini bukan pertanyaan. Kita akan bertemu lagi di dalam tanggal 7 Januari. Jadi saya mau mengingatkan bahwa temanya adalah penyataan mengenai Allah Tritunggal. Jadi dan jangan lupa, dan juga seperti Cakrita katakan, tolong katakan atau ajak saudara-saudara ya, karena ini sebenarnya adalah kesempatan yang langka untuk ada profesor ini dengan kita di Indonesia. Jadi satu hal lagi Profesor, ini adalah waktu Christmas, apa yang Profesor mau katakan kepada saudara-saudara di Indonesia ini? Ya, dengan kaitan dengan kitab buku yang Profesor tuliskan. Natal itu merupakan hal yang sulit juga bagi banyak orang. Seorang puitis bahwa dia keadaan menjadi semakin sulit dan kemudian Yesus lahir. Natal mengingatkan kita bagaimanapun sulitnya hidup ini, Allah akan datang untuk mengubahnya. Dia dengan kedatangannya pada waktu Natal. Ya, dikatakan dengan baik. Saudara-saudara, Merry Christmas. Jadi kita akan berjumpa lagi pada tanggal 7 Januari setelah tahun baru ya, segar bersama-sama dengan Profesor lagi, dan pada akhirnya saya meminta Cakrita, Renaldo bawa Cakrita lagi di screen. Tolong Cakrita tutup dalam doa. Let's pray. Mari kita berdoa. Bapa kami, pencipta kami, pemelihara dan penebus kami, terima kasih untuk kesempatan yang begitu luar biasa Tuhan untuk belajar lebih lagi mengenai Engkau.
pada firman-Mu, dan juga terima kasih juga scholarship yang Profesor Bokam sudah bawakan yang memampukan kami untuk kemudian menggali firman-Mu. Tolonglah kami untuk bisa berespon dengan benar terhadap apapun yang sudah kami pelajari pada hari ini, supaya kami dapat menganggap dengan serius kasih penuh, kasih karunia, kasih dan sayang Tuhan terhadap kami, dan juga terhadap semua ciptaan. Dan juga kiranya kami juga bisa menunjukkan kepada orang-orang yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Dan juga di dalam masa Advent ini, dan seperti yang Richard katakan juga pada akhirnya, di mana masa Natal itu mengingatkan kita bahwa Engkau akan datang untuk memulihkan dan menyelamatkan kami dari keadaan sulit kami yang kami hadapi sekarang ini, di dalam kaitan dengan COVID dan juga hal-hal lain, penderitaan-penderitaan lain. Dan terutama juga saudara-saudara kami yang di sekitar Gunung Semeru setelah letusan itu, kiranya kasih karunia dan belas kasihan Tuhan itu datang pada mereka. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Profesor, terima kasih Cakrita. Ya, sampai ketemu tahun depan.